السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنزل القرآن، علمنا البيان، وفرض علينا الصلاة والصيام، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, marilah kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah dan selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita malam ini adalah kita ulang sedikit tentang babu rahmatil bahaim, bab menyayangi binatang. Bahagian yang sudah kita bahas kemarin adalah pahala orang yang memberikan minuman kepada anjing. Lalu ketika dia melihat anjing itu, dia merasa bahwa haus yang dihadapi anjing itu sama dengan hausnya dia, sehingga kemudian dia turun dalam sumur, dengan sepatunya dia ambil air, dia gigit dengan giginya, dia bawa keluar dan dikasih minuman kepada anjing itu. Maka kata Nabi SAW, fasyakarallahu lahu, Allah mengucapkan terima kasih kepadanya. Allah mengucapkan terima kasih kepadanya. Fa ghafira lahu, lalu dengan itu Allah mengampuni dosanya. Jadi kalau ada kucing, ada anjing, mereka makhluk Allah. Kalau kita sayangi mereka, kita berikan kemudahan kepada mereka, Allah akan mengampuni dosa kita. Faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran, kalau kami berbuat baik seperti itu kepada binatang, apakah ada pahalanya? Dan berikan minuman anjing ada pahalanya, kan gitu. Yang orang kan anjing ini kan binatang yang bernajis, kan? Ada pahalanya. Nabi katakan fi kulli kabidin ratbatin ajr. Setiap tetesan air pada tenggorokannya itu akan mengalir pahala kepada orang yang memberikan minuman itu. Jadi bukan teguknya, tetesan ratbah itu yang mengalir ke tenggorokannya itu adalah pahala. Jadi sangat besar pahala orang yang berbuat baik kepada binatang. Bagaimana kalau berbuat baik kepada manusia? Dan apalagi manusia itu adalah ibu kita, ayah kita, tetangga kita. Nah, jadi itulah min babil aula, akan lebih afdal lagi kepada binatang yang bernajis itu diberikan minuman oleh orang ini, Allah ampuni dosanya. Bagaimana kalau manusia? Manusia itu orang yang terbaik. Nah, orang yang paling dekat dengan kita, ibu kita dan orang tua kita, akan lebih lagi digandakan pahalanya. Ya, jadi jemaah rahmat Allah, itulah hidup ini, kita harus mempersembahkan pengabdian. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ini sebaliknya, bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin habasatha." Seorang perempuan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara seekor kucing yang dia tahan, yang dia dia kurung. Kucing dikurung di rumah umpamanya. Nah, jadi enggak dikasih makan, kasih minum dia. Jadi Allah
Allah mengazabnya. Uzibat imra'atun, perempuan yang azab oleh Allah Subhanahu wa taala fi hirratin, gara-gara seekor kucing. Habasatha, yang dia kurung di rumah, hatta matat ju'an, sehingga kucing itu mati karena kelaparan. Mati karena kelaparan. Fadakhalat fiha an-nar, gara-gara kucing ini perempuan ini dimasukkan ke dalam neraka. Gara-gara kucing dimasukkan dalam neraka. Berapa harga kucing? Allah nak nanya itu. Allah tanya, itu makhluk saya. Ya. Berapa harga semut? Allah tak tanya itu. Itu makhluk saya. Tak bisa orang menciptakan semut, apalagi nyawa semut tak bisa. Jadi begitulah apresiasi penghargaan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jemaah dirahmati Allah. Yuqalu wallahu a'lam la anta at'amtiha wa la saqaitiha hatta habastiha. Ya, kemudian dikatakan kepada wanita itu, wallahu a'lam. Apa dikatakan hari kiamat? Kamu tak beri makan dia. Dia itu siapa? Kucing. Kamu tak beri makan dia kucing, tak berikan minum dia kucing, sehingga hina habasnya, ketika engkau mengurungnya, wa anti arsalatiha fa akalat min khasya'isyallah. Kalau umpamanya engkau lepaskan dia, arsalatiha kan engkau lepaskan dia, biarlah dia makan hasyaish, binatang-binatang kecil yang ada di atas tanah itu. Kenapa engkau mengurungkannya? Jadi itu jemaah rahmati Allah, orang yang berbuat tidak baik kepada kucing dimasukkan dalam neraka. Bagaimana berbuat tidak baik kepada manusia? Dan manusia itu adalah orang tua kita. Masya Allah. Maka coba kita bayangkan. Jadi begitulah akhlak seorang Muslim yang referensinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan manusia, binatang pun harus diberikan penghargaan sedemikian rupa, karena seluruh alam semesta ini sebenarnya mereka berkhidmah kepada manusia. Coba kita lihat lembu, ya. Kalau kita bawa dia patuh dia. Ya. Kerbau dulu kan sebelum ada mobil kan itu yang kita pakai itu kan kereta yang ditarik oleh lembu. Jadi begitulah Allah tundukkan semua makhluk agar mereka dapat dimanfaatkan oleh manusia. Allah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Muhammad bin Aqbah qala haddatsana Muhammad bin Uthman al-Qurashi qala haddatsana Jariz qala haddatsana Hibban bin Zaid al-Shar'abi an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, irhamu turhamu, hendaklah engkau menyayangi, engkau akan disayang. Nyanyi. Kalau engkau sayang kepada binatang, binatang sayang padamu. Makanya dulu pernah mungkin kami ceritakan di mana, ada seorang guru kami, beliau ketika pulang dari perjalanan ilmunya, beliau pulang melihat ada anjing itu tubuhnya tidak bagus lagi, sudah berkurap. Ya. Jadi beliau suatu hari beliau ambil debu, kemudian beliau tumpahkan pada badannya, kemudian kurap hilang. Jadi cantik lagi dia. Jadi apa yang penghargaan anjing itu kepada beliau? Asal nampak mobil beliau sudah dijaga, seakan-akan dia hendak mengucapkan terima kasih. Beliau ceritakan dalam kelas, saya pokoknya setiap kali saya pulang sudah dia tunggu. Dia tunggu, kalau bahasa manusia dia hendak ucapkan terima kasih. Banyak orang yang melihat anjing ini, tapi beliau saja yang berikan perhatian kepadanya. Bayangkan, ini makhluk yang tidak berakal, tapi sangat pandai untuk mensyukuri dan memberikan apresiasi. Jadi jemaah dirahmati Allah, tidak akan sia-sia kita berbuat baik kepada orang, apalagi berbuat baik kepada makhluk dan hamba Allah, yang mereka itu hamba-hamba yang Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Jadi jemaah rahmati Allah, waghfiru yughfar lakum, maafkanlah dosa orang, maafkanlah kesalahan orang, maka Allah akan maafkan dosamu.
Maafkanlah kalau ada orang keliru, enggak apa-apa, saya sudah maafkan. Sebelum Bapak datang saya sudah maafkan. Nah, semudah itu. Semudah itu. Nah, kan kalau kita enggak ada dendamnya kan semudah itu memaafkan. Maka semudah itulah Allah memaafkan kita. Nah, jadi itu. Kemudian yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, wailul liaqma'il qaum. Celakalah bagi orang yang mendengar sesuatu lalu dia tidak pahami dan dia tidak amalkan. Banyak yang dia dengar tapi tidak ada dia amalkan. Wailun, celaka. Mana orang yang bahagia? Sedikit yang dia dengar, banyak yang dia amalkan. Nah, ini yang hebat. Orang yang mudah sekali tersentuh hadis-hadis Nabi yang dia dengar ni, kepingin dia amalkan. Nah, jadi kalau sudah kepingin dia amalkan, maka kita termasuk orang yang bahagia. Karena kepingin kita amalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jemaah rahmatullah, maka mungkin munasabahnya itu. Ketika kita dengar cerita-cerita ini, mesti ada dalam hati kita kepingin juga saya seperti itu. Nah, itu harus ada rasa kepingin itu. Bahagia orang yang seperti itu. Wailul lil musirrin, celakalah bagi orang yang terus-menerus. Ya, terus-menerus. Alladzina yusirruna ala ma fa'alu, orang yang terus-menerus atas kejahatan yang dia perbuat. Sudah disampaikan hadisnya, sudah dia dengar bagaimana Nabi menceritakan. Ya itu saja dia melakukan hal seperti itu. Wa hum ya'lamun, padahal dia sudah mengetahui, sudah dengar cerita hadis Nabinya, tapi seakan-akan itu adalah layak khabar yang lewat begitu saja. Jadi orang yang paling baik, orang yang mau mengubah sikapnya. Orang yang paling baik, orang yang selalu mengalah dalam hidup. Orang yang mengalah adalah orang yang menang di masa akhirat kelak nanti. Karena kita mudah mengalah dalam keluarga, kitalah yang mampu menyatukan keluarga. Kamu yang mana? Alah, saya mana aja boleh. Nah, itu keluarga kita akan senang sama kita. Sesuatu akan disampaikan kepada kita. Nah, ini kekurangan, saya nggak apa-apa, nggak ada pun. Insya Allah kali lain boleh. Mudah sekali seperti itu. Insya Allah kita lah orang yang dapat menyatukan dalam keluarga. Jadi kadang-kadang dalam keluarga itu ada satu yang bisa menyambung satu rahim, yang menjadi perekat dalam keluarga itu. Semoga kita jadi perekat itu dalam keluarga. Kan kita kan ada keluarga kecil, ada keluarga besar kan. Tidak pernah pun jenguk-jenguk. Tapi karena kita sudah mulai bikin satu rahim, jadi kita menjadi perekat. Bilang, kalau ada abang itu ya enak ya, ada perekat kita ya, dapat ketemu gitu. Jadi nama kita akan diingat oleh mereka, andai pun kita sudah tidak ada, tapi mereka terus menyebut nama atas kebaikan kita yang pernah kita perbuat. Tinggalkanlah nama walaupun badan tak ada lagi dalam dunia ini. Kalau gajah mati meninggalkan gading, tapi manusia mati meninggalkan kebaikan dan namanya. Ya itu. Apa yang kita tinggalkan? Semua yang lain kita tinggalkan, mah dibagi untuk anak, untuk saudara. Apa yang kita tinggalkan? Tidak ada. Nah, jadi satu-satunya adalah kebaikan dan amal jariah kita yang pernah kita perbuat. Itulah yang mengalir saat kita sudah tidur di alam kubur. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi ingatkan itu ya. Jadi itunya, kalau kamu menyayangi akan disayangi, kamu mudah memaafkan, dimaafkan. Jangan sekali-kali orang yang mendengar sesuatu tapi tidak mau dia mengamalkannya. Allah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah pembelajaran untuk kita semua, untuk kita baca. Walaupun Nabi tidak hadir dalam kajian kita, membaca hadisnya seakan-akan Nabi bersama kita sedang menyampaikan hadis. Jadi ini wujud kita cinta Rasulullah. Apa wujudnya? Kita sering membaca ucapan-ucapannya. Orang kalau cinta sama seseorang, dengan istri kita lah, dulu sebelum kita kawin kan, waktu dia kirim surat, kita ulang-ulang kita baca, kita ulang. Kenapa? Karena cinta itu menghantarkan apapun yang berasal darinya, rasanya indah. Nah, itu apapun. Maka demikian pula orang yang cinta Rasulullah, semua hadis-hadisnya menjadi indah untuk dibacakan dan diamalkan. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hadatsana Mahmud qala hadatsana Yazid qala akhbarana Al-Walid bin Jamil
الكندي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. Barang siapa orang yang menyayangi walaupun sembelihan. Waktu kita sembelih sayang enggak? Sayang apa? Ya ini saya sangat sayang sama binatang. Andai kata kita sayang walau hanya sembelihan yang kita sayangi itu, maka Allah akan sayang kepada kita di hari kiamat kelak. Ada orang sayang sama binatang, ada orang sayang ayam, ya? Sayang dia, maka ayam pun sayang sama dia. Ya? Kalau dia sudah datang. Jadi oleh karena itu makhluk-makhluk ini memang dia punya naluri, dia ada fitrah yang Allah ciptakan. Maka dengan fitrah itulah induk ayam sayang kepada anaknya, ya. Balia kambing dia kasih anaknya untuk menyusui. Jadi fitrah itu menghantarkan ada sayang antar makhluk yang bernama binatang, apalagi manusia. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini satu poin yang penting untuk kita amalkan, bagaimana kita menjadi orang yang menyayangi orang lain. Karena ketika kita sayang sama orang lain, kita sudah Allah anugerahkan kelembutan dalam hati kita. Walaupun kita mungkin tidak bisa membantu secara harta, tapi memang kita bisa berdoa, ya Allah mudahkan rezekinya. Minimal Allah tahu itu kita sayang sama orang. Sayang itu sangat bermakna untuk melembutkan hati. Hanya orang yang hati lembutnya dia ada hubungan interaksi dengan orang lain. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini contoh sayang. Babu akhdhul bid minal humrah. Ini bagaimana mengambil telur dari burung. Burung itu kan kalau bertelur, ya, kita ambil buahnya, telurnya. Apa hukum mengambil telur burung? Kalau di kampung kan sering ambil telur burung kan. Apa hukumnya mengambil telur burung? Apalagi yang kita ambil tidak ada manfaat, ambil uang. Ada kan begitu? Ada. Waktu kecil-kecil itu ada. Wah. Untuk mainan. Apa hukumnya? Masya Allah. Ini sampai begitu Nabi ajarkan. Apa hukum mengambil telur burung? Masya Allah. Ya. Haddatsana Talaq bin غنم قال حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا. Nabi datang ke suatu tempat, suatu rumah, manzil. Jadi Nabi itu memang orang yang interaksi sosialnya bagus. Datang, jenguk, ya kan? Kadang-kadang kita nggak pernah ke siapa-siapa, di rumah aja. Rumah paling-paling kopi. Nabi datang ke suatu rumah. Nabi sering menjenguk sahabat. Bukan hanya sahabat datang, Nabi juga datang ke sahabat-sahabatnya. Jadi hidup kita ini harus seperti itu. Hidup kita harus begitu. Bahwa Nabi SAW datang ke sebuah rumah, ke sebuah tempat, fa akhadha rajulan bayda hummarrah. Maka melihat orang mengambil telur humarrah. Humarrah itu adalah burung kecil. Nah, di mana? Pokoknya diambil burung itu, diambil telurnya. Kemudian faja'at tarifu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyukum faj'a hadhi baydatiha. Maka Nabi melihat burung itu kan putar kan. Ya, seakan-akan dia hendak menyampaikan kepada baginda Rasul, ya Rasul ini ya seakan-akan begitu. Ya. Jadi maka baginda menanya, siapakah orang yang tadi mengganggu telurnya itu? Siapa yang ambil telur ini? Burung kok mutar-mutar. Dia menjadi apa? Menjadi telurnya. Kan? Faqala rajul, ya Rasulullah, ana akhadtu baydataha. Saya Rasul, saya yang mengambil telurnya. Ya. Saya yang mengambil telurnya. Maka faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, urdudhu rahmatan lah. Kembalikan telurnya, simbol sayangmu kepadanya. Kembalikan telurnya, rahmatan, sebagai apa? Simbol sayangmu kepadanya. Kalau bermanfaat, okelah.
Jangan sampai nanti, oh ini nggak boleh makan telur ayam, enggak begitulah maknanya. Maknanya ya yang tidak bermanfaat. Ada telur binatang yang kita enggak makan. Nah, jadi kembalikan telurnya rahmatan lah sebagai bentuk sayang kepada si burung tadi. Andai kata bahasanya dapat kita pahami, sungguh kita bisa meneteskan air mata. Ya, andai kata bahasanya dapat kita dengar, andai kata Sulaiman ada di samping menyampaikan bahasanya, barangkali kita akan mengatakan, burung maafkan saya, kan begitu. Hanya saja bahasa mereka tak kita pahami. Tapi gerak burung itu kan kita pahami, bola balik, apa mana? Seakan-akan dia tanya, burung saya kemana? Telur saya kemana ya? Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini bab tentang hal-hal yang remeh-temeh. Allah bapak ni telur burung pun kan remeh-temeh kan, tapi yang disitulah nilai kebaikan kita. Orang yang pandai menghargai yang kecil, nanti yang besar pun sudah terbiasa. Ya, orang kalau baik 2 rakaat salat, 4 rakaat juga lebih baik lagi kan? Ya, jadi man lam yashkur as-saghir al-qalil lam yashkur al-katsir. Kalau yang sedikit tidak dia syukuri, yang banyak pun tidak akan dia syukuri. Kita ada sedikit nikmat, ada satu dikasih orang satu kue. Alah, satu kue aja pun bersyukurlah walau satu kue, karena dari yang bersyukur yang kecil kita akan terbiasa, nanti yang besar akan ikut kita syukuri. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, babu at-tayri fil khafas. Bagaimana hukumnya burung dalam sangkar? Nah, apa hukumnya? Kita ada burung dalam sangkar, boleh tidak burung dalam sangkar? Nah, kita dengar bagaimana bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya apapun yang boleh kita laksanakan. Kalau tak boleh kita tinggalkan, ya kan? Kenapa? Karena hidup untuk kembali kepada Allah. Berbuatlah sesuatu yang kira-kira orang lain mendoakan kebaikan kita, hatta binatang sekalipun. Ya, hatta binatang sekalipun. Jangan sampai gara-gara seekor kucing kita masuk neraka. Boleh jadi karena berbuat baik kepada seekor anjing kita masuk dalam surga. Kan begitu. Itulah pesan-pesan hadis yang kita bacakan tadi. Babu at-tayri fil qafasi, bab tentang burung dalam sangkar. حدثنا عامر قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال كان ابن زبير بمكة. Adalah Ibnu Zubair berada di kota Mekah. Jadi kalau bicara Mekah, bicara Idul Adha, ya? Bicara orang naik haji. Jadi kalau disebut kota Mekah, kita teringat insyaallah ya orang tawaf dan sebagainya. Imam rahmatullah, Mekah adalah ibunya seluruh kampung dan kota seluruh alam semesta ini. Jadi wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmiluna at-tayra fil aqfas. Dan beliau ketika di Mekah melihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa burung dalam sangkar. Mereka apa? Bawa burung dalam sangkar. Apa maknanya? Boleh. Hukumnya boleh. Boleh bagaimana Pak? Boleh kalau burung itu kita jaga, pelihara, kita beri makan dia, kan begitu? Boleh hukumnya. Selama dalam sangkar itu tidak menyakiti sang burung. Nah, jadi oleh karena itu ada juga orang, ada satu cerita menarik sebenarnya. Saya dulu ada namanya satu kitab Qiraatul Rasyidah, bacaan yang bijak. Judulnya apa? Itlaqut Tuyur. Judulnya Itlaqut Tuyur, artinya apa? Melepaskan burung. Pada suatu kawasan, beliau beli burung dengan harga yang lumayan. Setelah dibeli apa? Beliau lepasin. Orang penjual heran, apa bapaknya? Apa nggak beres apa? Sungguh sangat beres dia. Ya, kenapa? Karena dia tahu burung senang nggak kalau dilepas. Kira-kira senang nggak? Oh senang. Hanya aja dia nggak bisa bilang. Senang dia. Nah, jadi maka Allah SWT bukan tak boleh. Kan boleh hukumnya tadi, boleh hukumnya. Tapi kalau kita lihat burung untuk sangkar, kadang-kadang lupa dia tabrak sangkar kan. Sayang juga kadang kita. Nah, tapi hukumnya boleh.
asalkan kita tidak menyakiti dia, asalkan kita jaga hak-hak dia, makan minum dia dengan baik, nah hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Maka alhamdulillah, bukan hanya burung, ya, semua binatang. Kita ada ternak berhari-hari di kandang dan kita kasih makan, dosa enggak? Dosa. Atau kita kadang-kadang tambang dia di sawah sana, siang malam situ, minum enggak ada apa enggak ada, dosa enggak? Dosa. Dosa. Itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ikat dia, harusnya kalau lepas dia bisa minum. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, itulah makhluk-makhluk, mereka tak bisa berbicara tapi Tuhannya akan peringatkan kita. Karena setiap makhluk ada pemiliknya dan pemilik ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini burung dalam sangkaan hukumnya boleh asalkan kita jaga hak-hak dia, kita pelihara dia dengan baik. حدثنا موسى قال حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير وكان له نغر يلعب به فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. Jadi cerita begini, ada satu kisah bahwa ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau punya saudara kecil masih, ya, Ibnu Talha. Jadi Ibnu Abi Talha, ayah mereka ini adalah Abu Talha. Baginda sallallahu alaihi wasallam sering datang ke rumah beliau. Kalau datang Nabi bilang, ya, namanya Abu Umair. Jadi Abu Umair ini apa? Anak kecil, namanya Abu Umair. Beliau ada burung kecil, main-main dengan burung, pegang-pegang burung, kayak anak ayam. Kan ada anak-anak kecil suka sama burung, kan? Kemudian burung yang dia cintai ini meninggal dunia, mati burung ini. Nabi datang bertanya sambil Nabi bermain-mainlah dengan dia. Ya Aba Nu'air, wahai Ananda Nu'air, ya Aba Nu'air, ma fa'ala Nu'air? Ini kau burungnya tak lalu lagi, gimana nih? Burung tadi sudah mati. Ya Aba Nu'air, wahai Nu'air, wahai Abu Umair, burungnya kok begini nih? Ya, jadi hukumnya boleh bermain dengan burung, tapi kita ajarkan kepada anak-anak kita jangan sampai dia menyakiti burung. Kadang-kadang ada kan kupu-kupu dia robek sayapnya, kan? Ayahnya biarin aja, jangan, jangan. Dia tangkap lagi, kasih lagi, jangan. Nah, ini boleh main tapi tidak boleh ganggu dia. Dia adalah makhluk Allah sama dengan kita. Kalau anak dicubit sakit, sakit. Dia juga begitu. Jadi diajarkan hal-hal yang seperti itu. Dan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap apa ibadah? Ya, itu ibadah. Kita sudah berbuat baik kepada binatang. Nah, jadi ini contoh. Dalam hidup Nabi tak ada yang tidak berpelajaran. Sampai beliau dengan anak kecil pun ada pelajaran. Kenapa? Kita disunnahkan bermudaabah, bermain dengan anak-anak, dengan anak serius. Kamu, enggak begitu. Nabi bermudaabah, bermain dengan anak-anak, bermudaabah dengan istri juga itu. Dengan istri pakai intelektual segala, enggak. Kita juga jangan so serius lah di rumah, gitu kan? Nah, jadi ada al-mudaabah. Jadi pesan petunjuk bagi Rasulullah SAW agar kening kita ini sedikit agak longgar, enak. Ada waktu kita tersenyum, masya Allah. Jadi hal-hal yang demikian itu memang hal-hal yang jarang mendapatkan perhatian, tapi Nabi berikan sentuhan. Dengan anak-anak di rumah, kasih kesempatan bermain dengan ayahnya. Kadang-kadang kita kejar dia kejar kita, kan? Nabi dengan Sayyidah Aisyah begitu, kejar, ya, lomba lari. Apa kita dah tua? Nah, apa kan boleh? Masa nggak boleh? Kan kalau
tua muda kan tidak ada masalah. Sekali-kali lomba lari sama istri boleh kan? Boleh. Nah, nanti habis sebelum ngopi kan boleh. Ya, sekali-kali kita hidup lebih santai, lebih bahagia. Jadi sebenarnya dunia ini begitu adanya, ya. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bermudaabah, bermain dengan anak-anak kecil, termasuk dengan saudara Anas bin Malik yang dipanggil dengan Abu Umair. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nuhair. Pada suatu hari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ini cerita lain sedikit, datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu jemaah rahmati Allah, kan Imam Ahmad ini sering cerita tentang kehebatan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu begini, begitu ibadahnya begini. Jadi kalau malam sepertiganya untuk baca Quran, sepertiganya belajar, sepertiganya tahajud, kan begitu. Jadi anaknya Ahmad bin Hanbal ini kepingin sekali mereka melihat bagaimana si Imam Syafi'i itu. Nah, sehingga pada suatu hari pas datang ke rumah, inilah kesempatan, kata anak Ahmad bin Hanbal. Maka ternyata anak-anaknya itu tidak tidur. Mereka apa? Mereka lihat Imam Syafi'i malam kerja apa sih? Karena ayahnya mendoakan kebaikan kepada Imam Syafi'i. Jadi mereka bangun jam 12, Imam Syafi'i tidur juga. Jam 2 tidur juga. Menjelang subuh masih tidur. Subuh baru bangun. Alah. Yang tadi kan cerita begini Imam Syafi'i kan. Maka kata ayahnya, ayah, kami tadi memang tidak tidur, melihat Imam Syafi'i yang banyak ibadah enggak, tapi ternyata beliau tidak bangun-bangun, subuh baru bangun. Ya, sudah kamu tanyalah sama beliau. Tanyalah sama beliau. Maka duanya bertemulah dengan Imam Syafi'i. Pak Imam, kami memang sangat kagum dengan antum. Tadi malam kami tidak tidur, kami menjaga antum ibadah bagaimana malam. Tapi dia antum tidur. Ya, maka cerita Imam Syafi'i, saya semalam tidak tidur. Dari awal sampai subuh itu saya bolak-balik, saya berfikir tentang satu hadis. Apa makna hadis itu? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nuhair. Ini hadis pendek nih. 1, 2, 3, 4, 5 kata. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nuhair. 5 kata saja. Imam Syafi'i mulai dari awal malam sampai subuh tidak tidur gara-gara satu hadis ini. Ya, kata beliau, saya tadi malam sudah menyimpulkan 60 hukum tentang hadis tersebut. 60 hukum. Di antaranya apa? Boleh bermain dengan anak-anak, boleh kita bermain dengan burung, terus sampai 60. Nah, jadi ceritanya menjadi menarik. Jadi jemaah dirahmati Allah, begitulah orang-orang alim. 1, 2 hadis kalau kita hafal sebentar selesai, bagi mereka tidak selesai. Banyak makna kehidupan walaupun dalam hadis yang pendek. Maka oleh karena itu, kalau ada yang kita baca lagi. Sudah kita baca lagi. Karena setiap kali kita baca, mesti ada makna-makna lain yang datang kemudian. Ada orang kajian surah Fatihah, Pak, saya sudah sekian kali dengar Fatihah itu. Ya, setiap kali kita dengar, kita baca, ada saja makna ibarah yang kita pahami. Maka oleh karena itu, jemaah jangan pernah bosan kita dalam pengajian, dalam membaca hadis-hadis. Karena setiap kali kita baca, ada saja makna-makna hikmah yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah tersirat. Maka ilmu ini ada tiga tingkatan. Jadi guru saya bilang, ilmu ini, kata beliau, yang pertama, beliau pakai bahasa Inggris. Yang pertama, unthought. Sesuatu yang tidak dapat kita pikirkan. Misalnya kuburan, nggak usah dipikirkan. Itu nggak sampai pikiran gitu. Unthought. Ya. Bukan, itu namanya maaf. Yang pertama unthinkable, artinya tidak dapat kita pikirkan. Unthinkable, tidak dapat hal-hal yang di luar nalar. Yang kedua, thinkable, sesuatu yang dapat kita pikirkan. Dan yang ketiga, unthought, sesuatu yang tak terpikirkan. Oh ya, saya malah nggak terpikir. Nah,
Kita kalau baca hadis ini apa yang terpikir? Ya Abu Umair, kenapa burung itu kok mati? Kira-kira apa yang terpikir? Banyak kita yang tak terpikirkan. Tapi kalau kita baca hadis, oh ya Allah, rupanya boleh bermain dengan anak-anak. Anak-anak boleh bermain dengan burung. Kita juga dianjurkan untuk bermudaabah dengan anak-anak sampai 60. Saya cuma 3 saja, yang lain tidak bisa. Jadi begitulah kira-kira ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah rahmati Allah, jadi semakin lama kita dengan hadis ini seperti orang menyelam dalam lautan, semakin banyak kita selam, semakin nampak permata yang ada di sana. Lalu kita lanjutkan berikutnya. Babu yurmi khairan bainan nas. Bab faedah menyampaikan informasi kebaikan di antara manusia. Ada yang baik-baik kita sampaikan kepada orang. Ini ada babnya. Malam ini ada pengajian, jangan lupa marilah sama-sama. Ya kita anggap, Allah itu aja pahala besar. Share flyer, ini masya Allah. Ya. Cuma kadang-kadang walaupun pengajian tak menarik, tapi flyernya kan menarik. Flyernya kan menarik. Ini begini, walaupun pengajian biasa aja, tapi orang yang datang gara-gara flyer itu suatu kebaikan, ini Pak Imam luar biasa flyer. Jadi oleh karena itu berbuat baik walaupun hanya sekedar tekan tombol, mohon di share, like and share, tekan di tangan itu berbuat baik walaupun hanya like and share. Nah, jadi jemaah rahmatullah, kebaikan itu masya Allah luar biasa. Semakin maju teknologi, semakin mudah mendapatkan kebaikan, sebagaimana semakin mudah mendapatkan kejahatan. Jadi simpel kali mendapatkan kebaikan. Kayaknya kalau misalnya kita ada YouTube kemudian meninggal, itu kan orang yang bikin itu kemudian itu selama masih hidup dia kan masih, walaupun beliau sudah meninggal, semua masih orang nonton, masih berjalan sedekah jariyah yang beliau amalkan. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani al-Laits qala haddatsani Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Humayd bin Abd al-Rahman anna ummuhu Umm Kalthum ibnatu Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Jadi ibunda daripada Humayd ini namanya Umm Kalthum, ya. Itu adalah ananda daripada Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Akhbarathu, beliau menceritakan, annahu sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, ya, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas. Tidak dianggap orang berdusta, ya, ketika orang mencoba mendamaikan orang lain. Bapak itu kan senang kali sama antum. Padahal enggak ada. Itu hukumnya boleh, dianjurkan. Ada anak enggak mau lagi ngomong sama ayah. Ayahmu sangat merindukanmu. Kemarin dia bilang, padahal enggak ada. Kan? Demikian pula ayah. Pak, ananda kepingin pulang tapi enggak berani macam mana. Boleh. Laisal kadzab, tidak dianggap berdusta. Alladzi yuslihu bainan nas. Kalau anak kembali pulang kepada orang tua, kalau suami kembali baik dengan istri, betapa pahala yang kita peroleh. Luar biasa pahalanya. Anak-anak bilang, Pak, makasih Pak, orang tua kami sudah menyatu kembali. Luar biasa. Jadi jadikan kita orang yang mendamaikan orang lain. Mendamaikan orang lain. Jangan sampai orang yang baik-baik jadi tidak baik karena kita aja enggak boleh. Karena salah satu kerja syaitan, yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Apa tugas yang paling utama? Dia pisahkan suami dengan istri. Kalau suami istri sudah berpisah, alamat kehidupan nakhoda sudah tidak berjalan, maka kapal akan tenggelam. Kalau tenggelam kapal, anak-anak yang berada di dalamnya tenggelam bersamanya. Sayang enggak? Oh sayang, sayang. Anak ada 1, 2, 3. Mereka adalah bunga-bunga kehidupan, bunga-bunga bangsa. Tapi kalau sudah mereka, orang tuanya sudah tak baik, maka alamat kehidupan terasa tidak bahagia. Maka orang yang dapat mendamaikan itu
tidak dianggap berdusta. Laisal kadzdzab fayaqulu khairan aw yanmi khairan, maka ucapan beliau ucapan kebaikan atau menebarkan dan menaburkan kebaikan. Dia tebar dan ditaburkan kebaikan. Karena kebaikan ini kemana kita taburkan, dia akan tumbuh. Laksana biji. Kalau ada tanah yang subur, maka dia akan tumbuh. Tumbuhnya pun bukan satu, tumbuh satu bercabang ribu. Begitulah kebaikan itu. Kalau kita berbuat baik, maka satu berbuat baik, beribu akan tumbuh buahnya. Kita pun heran nih, kok dari mana banyak kali buah? Kan cuma tanam satu, dia Pak. Bapak tanam satu, tapi tumbuh beribu. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tabur dan tebarkan kebaikan. Tabur dan tebarkan kebaikan. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata siapa ini? Kata Ummu Kalsum, "Wa lam asma'hu yurakhisu fi syai' mimma yaqulu an-nas min al-kadzib." Saya tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan dispensasi pada ucapan yang tidak benar atau yang berdusta, illa fi salas, kecuali pada 3 perkara. Ya, 3 perkara ini tidak dianggap berdusta. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, al-islahu bainan nas, mendamaikan antara orang lain. Nah, itu. Dalam keluarga adik dengan abang kan ada anak? Ada. Nak ngomong-ngomong pada satu ayah satu ibu. Kira-kira kalau orang tua melihat sedih tak? Sedih. Ya Allah, anak saya, kenapa anak? Bukankah kalian daripada orang tua yang sama? Kok bisa begitu? Nah, kalau kita bisa mendamaikan mereka, nyancap. Luar biasa. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wa hadisur rajul imra'atahu. Orang suami cerita ke istrinya. Ya, memuji istrinya. Cantik kali kemudian. Engkau adalah bulan purnama. Cerita. Yang pulang ni kita puji sikitlah. Itu walaupun mana ada bulan purnama, ya enggak? Umur sudah 75 tahun, nak lagi bulan purnama. Istri kita umur 70. Bagaimana bulan purnama? Tapi itulah. Boleh enggak? Boleh. Nah, boleh kita praktekkan nih habis ini. Yang ketiga, hadisul marati zaujaha. Perempuan boleh juga cerita tentang suaminya. Bang ganteng kali, tambah usia kok tambah ganteng ya. Alah mana ada. boleh. Jadi 3 hal ini dibolehkan, sehingga tautan suami istri itu semakin baik. Orang-orang sudah tua, udah punya cucu, tapi kayak masih bulan madu saja gitu ya. Indah rasanya. Jadi mereka sudah berpindah daripada keindahan-keindahan yang sifatnya fisik kepada keindahan-keindahan non fisik. Sudah menjadi inner beauty, keindahan dalam. Ya enggak? Makanya Allah adil. Bagaimana maksudnya Pak? Ya. Allah adil. Kenapa? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha mawaddatan wa rahmah. Dan kekuasaan Allah apa itu? Adalah Allah menjadikan pasangan dari dirimu. Maksudnya golonganmu. Lalu apa? Kamu bisa tenang. Kok bisa tenang? Yang pertama mawaddah, fisik. Ya, waktu kita muda kan kawin ini cantik tampan. Tapi lama-lama cantik dan tampan akan redup dengan perjalanan waktu. Ya? Tapi apakah mereka akan berpisah? Nah, setelah fisik itu sudah hilang kecantikannya, muncullah keindahan non fisik. Dan non fisik yang akan indah. Nah, jadi di sanalah tautan perkawinan, walaupun sudah senja, tapi cinta tetap bersemi. Nah, itu tetap bersemi di hari-hari yang sudah senja. Maka jemaah Allah, semoga hadis-hadis yang sedikit kita bacakan banyak yang kita amalkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.